Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang pergerakan benda terkhusus pada bidang vertikal. Di sebelumnya kita sudah bahas tentang gerak benda pada bidang horizontal. Kita sudah bahas pada gerak lurus berubah beraturan atau yang kita singkat dengan GLBB. Pada video ini kita akan mengulas tentang pergerakan benda pada gerak vertikal atau sumbu Y. Gerak vertikal itu pergerakan benda pada bidang vertikal, berarti nanti akan kita bahas tentang pergerakan benda atas bawah sumbu Y ya. Oke, di gerak vertikal kita bagi atas 3 bagian. Ada vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan ada gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas berarti benda naik ke atas ya. Benda memiliki kecepatan ke atas, V-nya ke atas, dan percepatan gravitasi bumi seperti yang kita ketahui itu selalu menuju pusat bumi. Berarti pada proses benda bergerak vertikal ke atas, percepatan gravitasi bumi itu akan melawan pergerakan benda. Untuk gerak vertikal ke bawah, benda bergerak ke bawah, percepatan gravitasi bumi juga ke bawah. Jadi pada kasus ini percepatan gravitasi bumi akan memperbesar gaya, sehingga kalau benda jatuh itu semakin lama akan semakin cepat. Bukan dipercepat ya, semakin cepat. Oke. Oh ya, ada sedikit yang mau disampaikan. Kalau di gerak horizontal kan percepatan itu berubah terhadap waktu. Kalau untuk gerak vertikal, percepatan itu selalu konstan. Yang kita gunakan itu adalah percepatan gravitasi. Oke, percepatannya konstan, yaitu percepatan gravitasi. Di gerak yang ketiga, gerak jatuh bebas. Sebenarnya di gerak jatuh bebas konsepnya sama dengan gerak vertikal ke bawah. Di gerak jatuh bebas benda juga bergerak ke bawah, percepatan gravitasi juga ke bawah. Tapi apa yang membedakannya? Nah, kita masukin satu-satu dulu. Di vertikal atas, ada 3 persamaan umum yang kita pelajari di gerak lurus berubah beraturan ya. Yang pertama, coba dikatakan S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Benar ya? Yang pertama. Yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke. Ketika T ini diketahui di soal, kita gunakan persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A kali S. Ketiga rumus ini kita gunakan di gerak vertikal. Cuman ada yang berbeda. Contoh, kalau jarak yang ditempuh oleh benda ketika bergerak horizontal S, ketika dia bergerak vertikal ini akan berubah menjadi ketinggian, kan gitu. Nah, maka S akan berubah menjadi H. Oke. Percepatan di gerak vertikal yang kita gunakan itu adalah percepatan gravitasi. Nah, ini dia. Maka A akan berubah menjadi G. Pada saat kapan dia bernilai negatif dan bernilai positif? Ini dia. Saat benda bergerak ke atas, gaya gravitasi ke bawah, gaya gravitasi percepatan gravitasi melawan gaya kecepatan benda, maka G bernilai negatif. Sehingga persamaan di sini VT sama dengan V0 kurang G kali T
H sama dengan V0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Untuk mencapai ketinggian maksimum itu sama dengan V0 per G. Kenapa? Karena Vt sama dengan 0. Ketinggian maksimum dicapai saat benda memiliki kelajuan sama dengan 0. Semakin ke atas benda akan bergerak semakin lambat. Kecepatannya akan berkurang. Hingga pada saat kecepatannya sama dengan 0, itulah titik tertinggi H maksimum yang dicapai oleh benda. Pada titik ini benda akan berhenti sejenak, baru akan mengalami gerak jatuh bebas. Oke? Jadi ya Vt nya sama dengan 0, itulah ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda. Kita next. Untuk gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah, benda bergerak ke bawah, V-nya ke bawah, G-nya juga ke bawah. Maka di sini G bernilai positif. Semuanya sama. Vt sama dengan V0 tambah GT, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, H sama dengan V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. Nanti akan kita aplikasikan ke pembahasan soal. Oke. Di gerak jatuh bebas sama konsepnya dengan gerak vertikal ke bawah. Cuman yang membedakan di gerak jatuh bebas kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Jadi kalau di gerak vertikal ke bawah kecepatan benda itu bernilai, kecepatan awal ya. Kecepatan awal benda bernilai. Untuk gerak jatuh bebas kecepatan awal sama dengan 0. Sehingga di setiap persamaan yang sudah kita bahas di sini yang ada V0-nya ini akan bernilai 0. Maka persamaannya akan menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat, V kuadrat sama dengan 2GH, V sama dengan G kali T. Nah, simpulan ya, di rumus umumnya tadi ini ada 3 persamaan umum. Oke, biar jangan bingung, hanya konsepnya yang perlu adik-adik pahami. Yang pertama, di gerak vertikal G bernilai negatif ya, kalau dia naik ke atas G nya negatif, S berubah jadi H, kecepatan awal ada. Di gerak vertikal ke bawah G nya ini bernilai positif. Jadi setiap ada G di sini di persamaan ini akan bernilai positif untuk gerak vertikal ke bawah. S akan berubah jadi H, terus di sini V0 nya tidak sama dengan 0. Kalau di gerak jatuh bebas sama dengan gerak vertikal ke bawah, cuman yang membedakan adalah kecepatan awal V0 nya sama dengan 0. Adik-adik, kita akan aplikasikan persamaan yang kita pelajari di gerak vertikal ke dalam contoh soal. Di sini ada dikasih contoh soal, kita akan ulas ya di contoh soalnya. Yang pertama, ini ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Berarti kita akan membahas contoh pada gerak vertikal ke atas. Kita ingatkan lagi di sini G-nya akan bernilai negatif. Diketahui juga di soal kecepatan awal V0 100 jika percepatan gravitasi ini salah edit ini. Oke, percepatan gravitasinya G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan peluru setelah 11 detik. Oke, kalau sudah dia bergerak selama 11 detik, berapakah kecepatannya? Nah, ini yang ditanya. Kita mau suruh tentukan Vt-nya. Oke, baru bagian B kita disuruh untuk menentukan ketinggian gerak vertikal ke atas. H maksimum itu dicapai atau syaratnya itu jika Vt sama dengan 0. Untuk Vt sama dengan 0 ya, maka disitulah ketinggian maksimum. Di sini yang diketahui cuma V0, T tidak diketahui.
Maka kita condong ke rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ingat, G-nya negatif, 2 kali G, S berubah jadi A. Kita substitusi, VT-nya 0 sama dengan 100 ya kuadrat kurang 2 kali G-nya 10 kali A. Maka A sama dengan 100 kuadrat itu 10.000, 10 pangkat 4 dibagi 20 ya, 20. 10.000 dibagi 20 atau 1000 dibagi 2 itu sama dengan 500 meter. Maka ketinggian yang dicapai oleh benda ini bisa sampai 500 meter diukur dari permukaan atau titik benda ditembakkan peluru. Untuk bagian C, kita diminta untuk lama di udara. Seperti yang kita buat tadi sketsanya, ini waktu naik dan ini turun. Waktu naik itu lamanya sama dengan waktu yang diperlukan benda untuk turun. Maka T udara itu sama juga dengan 2 kali waktu naik. Ya, karena benda di udara selama dia naik dan akan turun. Naik. Waktu naik itu adalah waktu yang diperlukan benda sampai dia mencapai ketinggian maksimum. Jadi kalau kita mau mencari T untuk ketinggian maksimum, kalau kita substitusi ke persamaan yang kedua bisa VT sama dengan V0 kurang GT ya, karena untuk mencapai ketinggian maksimum VT-nya tetap 0 sama dengan V0 nya diketahui di soal 100 dikurang G-nya 10 dikali T, maka kita dapatkan T itu sama dengan 100 dibagi 10, atau di sini kita dapatkan T-nya itu sama dengan 10 detik. Kita dapatkan waktu naik 10 detik, maka waktu turun juga 10 detik, sehingga waktu peluru di udara itu sama dengan 2 kali waktu naiknya, atau 10 tambah 10 20 detik. Bisa pahami adik-adik ya? Sampai sini pahami adik-adik? Inilah cara mengaplikasikan persamaannya ke dalam soal. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Di sini ada sebuah bola dilempar vertikal ke bawah ya. Vertikal ke bawah berarti G bernilai positif. Ini kecepatan G-nya akan bernilai positif. Kecepatan 20 meter per sekon. Ini berarti V0. Dari ketinggian ada modal kita dikasih A di sini. Maka selang waktu yang diperlukan untuk ditanya T, di sini diketahui G. Kalau kita buat sketsanya, ini bendanya bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan V0 dari ketinggian H ya. Maka ditanya T, berapa T? Ini yang kita mau tentukan. Oke, kita jawab. Karena ada H, berarti kita condong ke persamaan pertama ya. H sama. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang gerak vertikal. Mudah-mudahan pengetahuan adik-adik semua semakin bertambah. Tetap jangan malas untuk mencoba soal. Terima kasih.